Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. di sini ketemu lagi bersama saya. Kita hari ini belajar tentang analisis teknikal. Sebelum mengawali aktivitas atau perkuliahan hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini rekan-rekan apakah sudah mengerti tentang analisis teknikal sebuah saham? Belum, Pak. Baik, ketika belum, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi analisis teknikal. Yaitu analisis teknikal sendiri yaitu suatu metode untuk meramalkan pergerakan harga saham di masa yang akan datang melalui indikator pergerakan harga masa lalu. Nah, analisis teknikal sendiri bisa dilakukan untuk menganalisa suatu harga saham ataupun IHSG, indeks harga saham gabungan. Nah, analisis ini juga membantu para investor jauh lebih mudah karena melihat harga trennya untuk meramalkan tren yang akan datang. Ketika tren yang masa lalunya bagus, otomatis di harga yang akan datang juga insya Allah lebih bagus. Nah, tipe-tipe analisis teknikal sendiri ada beberapa, yaitu yang pertama, follow the smart money view. Follow the smart money view itu merupakan intinya kita berusaha mengikuti kemana arah big money atau smart money atau manajemen investasi melakukan investasinya di saham apa, trennya di mana, pasarnya sekarang lagi hopping di dunia apa. Katakanlah di dunia digital, otomatis kita mengikuti big money melakukan pembelian saham di saham-saham digital. Selanjutnya yang kedua ada kontrarian strategi, di mana kontrarian strategi ini berusaha untuk menganalisa kesalahan dari investor, yaitu investor tentunya yang big money. Ketika big money melakukan kesalahan, kita berusaha masuk supaya kita mendapatkan harga lebih murah. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga ada support dan resistance level, yaitu kita menentukan titik terendah atau titik support dari saham tersebut dan bagaimana kita menganalisa titik resisten untuk menjual harga saham tersebut. Nah, di penjelasannya sudah dijelaskan bahwa support dan resisten adalah salah satu konsep yang paling umum digunakan dalam analisa teknikal. Memang cara penentuan dari support dan resisten ini tidak persis sama untuk setiap trader, akan tetapi ada prinsip umum yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan titiknya. Nah, ini ada beberapa istilah dalam analisis teknikal. Yang pertama ada bullish period, yang kedua ada bearish period, yang ketiga ada trend, yang keempat ada support level, selanjutnya ada resistance level, yang keenam ada oversold, yang terakhir ada overbought. Nah, kita bisa baca satu-satu. Silakan dapat dibaca. Yaitu yang pertama ada bullish period, bearish period, trend ataupun support level. Silakan dapat dibaca. Kita kasih waktu. Nah, yang paling penting di sini yaitu yang titik 6, oversold dan overbought. Nah, oversold dan overbought yaitu yang pertama, oversold kondisi ketika harga dinilai terlalu tinggi dan sebaiknya investor melakukan penjualan dari harga saham tersebut. Sebaliknya, ketika overbought, ketika harga dinilai lebih murah dari harga sebelumnya, otomatis akan dilakukan pembelian, yaitu investor untuk membeli saham tersebut. Nah, ini ada tren. Tren merupakan titik kunci yang paling mudah ditemui. Nah, dalam analisanya, berdasarkan gerakan harga saham dalam waktu tertentu, kita wajib membuat trading plan, yaitu harga saham ini akan kita simpan dalam beberapa waktu, katakanlah hari, bulan, ataupun tahun. Nah, dalam tren sendiri ada kecenderungan uptrend, downtrend, ataupun sideways, ataupun
sideways bisa dibilang stagnan atau stagnasi. Uptrend kecenderungannya harga terus naik, dan downtrend kecenderungan harga terus turun. Terus juga stagnan, harga itu tidak kemana-mana tentunya. Nah, berdasarkan waktunya dapat dibagi menjadi 3, yaitu short term, medium term, sama long term. Intinya long term kita bicara tahunan, medium term bisa bulanan ataupun mingguan. Kalau short term kita bicara jam ataupun hari. Nah, ini dalam tren sendiri kita bisa lihat ada akumulasi ataupun markup harga ataupun lagi dalam distribusi. Nah, ini ada pengertiannya sendiri-sendiri, nanti akan dibahas di perkuliahan selanjutnya tentunya. Nah, kita fokus pada uptrend fase dan juga downtrend sekaligus sideways. Nah, kita bisa lihat untuk uptrend. Untuk uptrend. Nah, ini untuk gambar uptrendnya. Uptrend kecenderungan harganya terus naik dari hari ke hari. Nah, untuk downtrend sendiri, harga dari hari ke hari terus mengalami penurunan ataupun penjualan terus lebih banyak. Nah, untuk sideways sendiri, ini kita bisa lihat pada saham Pratama Abadi, ketika posisi sideways, harga tidak kemana-mana. Nah, ini cenderung ketika posisi sideways ini, investor lebih istilahnya malas untuk menanamkan modalnya pada saham tersebut. Seperti itu. Nah, ini bicara support dan resisten. Kita bisa lihat. Garis support adalah garis lembah. Resisten adalah garis bukit. Support adalah titik di mana kita entry saham tersebut. Resisten di mana kita menjual harga tersebut. Seperti itu. Dalam perkuliahan hari ini mungkin ada pertanyaan tentang materi yang sudah saya sampaikan ini. Boleh izin bertanya, Pak? Baik, ini silakan. Iya. Perkenalkan, saya Vega, Pak. Saya ingin bertanya, untuk kapan sih, Pak, waktu yang tepat untuk membeli atau entry saham secara teknikal? Kemudian untuk pertanyaan kedua, ketika fase uptrend lebih baik saham itu di hold atau dijual? Terima kasih. Baik, di sini kita bicara kapan waktu yang tepat kita membeli saham. Tentunya, waktu yang tepat kita membeli saham bisa pada fase sideways ataupun fase downtrend. Cuman ketika downtrend kita harus lihat dulu titik pembalikan arahnya. Nah, waktu yang tepat yaitu ada titik resisten downtrend ini, dan dia sudah mengalami titik pembalikan arah. Garisnya sudah menembus garis downtrendnya. Itu adalah waktu yang tepat kita membeli saham. Nah, kapan waktu yang tepat kita menjual saham? Membeli, Pak. Oh, membeli ya, membeli saham ya. Nah, kalau membeli yang tadi, membeli sudah dijelaskan di awal, yaitu pada fase downtrend dan dia lagi membalikan arah. Nah, tadi yang ini ya, yang kapan kita menjual saham ya, yang pertanyaan pertama, kapan kita menjual saham, yaitu pada posisi uptrend dan sesuai dengan trading plan kita, mingguan, bulanan, atau tahunan, dan berapa persen return kepuasan kita. Kenapa kita bilang return kepuasan kita, yaitu ketika posisi uptrend kita puas dengan keuntungan berapa, ketika melebihi kepuasan otomatis takutnya menjadi titik keserakahan kita. Seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Baik, kalau cukup, untuk tugas minggu depan silakan dipilih sahamnya, lakukan analisis uptrend ataupun downtrend, lalu kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.